di sisi saya. Kalau di sisi saya begitu tahu, ini ternyata ada merek innovation nih, saya bisa nuntut. Nuntutnya bukan sekedar minta ganti rugi, melarang untuk Mas Ino menggunakan merek itu. Resikonya kalau barangnya udah kesebar ke market gimana? Iya. Udah masuk pasar luas, nasional, misalkan. udah sampai internasional gimana? Makanya kadang-kadang merek nih sebenarnya prosesnya mudah, nggak berat, biayanya juga bukan yang mahal-mahal banget, tapi kadang-kadang suka diabaikan. Makanya begitu udah kasus, boleh coba cek kasus-kasus merek yang sekarang. PS Glow, MS Glow, ya kita sebut brand aja karena kan udah ini udah kejadian. Udah kejadian gitu ya kan. Terus ada Geprek Bensu, Goto. Itu semua bermasalah. Itu gitu udah kasus nilainya berapa? Puluhan M. Artinya apa? Niatnya kita pakai konsep kan gini kalau UMKM. Kenapa nggak daftarin merek? Nanti dulu deh. Bisnis juga baru jalan, belum tentu untung. Iya, belum apa-apa maksudnya udah ngurusin itu. Urusan legal. Iya. Saya sering balik. Emang ada jaminan? Nanti kalau bisnisnya udah untung, udah lama, udah kenapa-napa, terus masih bisa didaftar. Iya, itu juga kalau untung. Kalau untung, gitu loh. Itu artinya makanya, jadi kalau ditanya ini yang mesti dirapihin apa, kayaknya yang dirapihin mesti mindset kali ya. Mindset pelaku usaha. Makanya kalau ya mungkin kan salah satunya kayak di kampus Umar Usman pasti kan yang dibenahin ini fundamental kan. Betul. Mindset pelaku usaha itu sebenarnya memang penting kok. Karena gimana cara kita memandang si bisnis gitu. Kalau dia bisnis cuman udahlah gue bisnis yang penting dapat penghasilan lah. Buat makan hari-hari. Ya itu mungkin yang dimasukin definisi pedagang kali ya. Iya. Dia cuma dagang. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Business Talk Kampus Bisnis Umar Usman. Hari ini saya Ino Tanzano mau ngobrol-ngobrol sama seorang narasumber yang kalau dilihat dari latar belakangnya, beliau ini seorang lawyer, lalu beliau juga seorang konsultan. Wah, luar biasa banget ya kan. Dari background beliau ini pasti sudah tahu dong kan pembahasannya akan seperti apa. Langsung aja kita berkenalan dengan Bang Husni Farid Abdad selaku founder Hibra Consulting. Halo Bang, silakan perkenalkan diri Bang. Masya Allah, senang nih bisa hadir ke sini. Terima kasih. Ini kita panggilnya apa? Bang, Mas atau gimana? Boleh. Boleh Bang. Ya, Bang Husni. Nah, Bang Husni, kita kan nanti hari ini kita bakal bahas tentang legalitas dalam berbisnis nih gitu kan. Nah, cuman sebelum ke sana gitu kan. Mungkin teman-teman dan saya pun juga perlu tahu gitu untuk dari Bang Husni sendiri memperkenalkan diri gitu kan. Silakan Bang. Ya. Nama Husni Farid Abdad, sebagaimana tadi sudah disampaikan, secara profesional ya, profesi sebagai lawyer dan konsultan hukum. Saat ini juga sebagai founder di Hibra. Hibra ini adalah legal business consulting. Ya, saya ada juga law firm ya, kantor hukum yang masih aktif sampai sekarang. Itu namanya HFA Lawyers. Kalau keseharian ya masih lawyering ya, masih lawyering juga. Memang banyak handle-nya atau banyak nanganin tuh di kasus-kasus bisnis dari dulu. Atau orang bilangnya corporate gitu lah. Case-case corporate, komersial yang memang berhubungan sama bisnis seperti itu. Itu sih mungkin kalau perkenalan awalnya kali ya. Oke. Nah, mungkin sebelum ke pertanyaan kita ngomong legalitas nih, bisa dijelasin gak sih Bang Hibra Consulting ini itu seperti apa sih? Ya, jadi Hibra ini adalah legal business consulting. Dia perusahaan consulting tapi yang khusus untuk menghandle masalah legal atau hukum, tapi fokusnya di bisnis gitu ya. Apa yang bedain Hibra dengan perusahaan atau mungkin company atau brand legal lainnya gitu loh. Yang bedain adalah yang menariknya Hibra itu adalah dia legal consulting. Tapi bukan agent gitu loh. Karena di luar sana ada perusahaan yang nanganin legalitas, tapi sebenarnya dia agent. Apa bedanya si agent sama si legal consulting? Kalau legal consulting ini kayak di Hibra itu tim-timnya tuh adalah lawyer, konsultan hukum. Jadi kalau misalnya teman-teman itu konsultasi atau punya permasalahan itu ditanganinya sama lawyer gitu loh. Langsung sama konsultan hukum gitu yang memang expertnya yang memang di bidangnya nguasain tentang bisnis gitu loh. Kalau ya
tadi kalau perusahaan-perusahaan yang ngurusin legalitas mungkin memang banyak gitu loh. Tapi mereka itu biasanya backgroundnya latar belakangnya bukan pertama bukan sarjana hukum, ada yang bukan praktisi gitu loh. Jadi ya kalau untuk hanya sekedar pengurusan legalitas ya mungkin bisa. Tapi untuk berdiskusi, memberikan advice, merancang sebuah kontrak bisnis, merancang sebuah konsep kerjasama bisnis, ya bisa dipastikan mereka nggak mempunyai pengalaman itu gitu. Oke. Udah berapa lama Bang? Untuk Hibranya sendiri kita udah jalan hampir 3 tahun lebih ya. Tapi sebelumnya itu kita jalan dengan law firm tadi. Kalau yang law firm kita udah dari 2014 gitu loh. Nah secara praktek keseluruhan yang kurang lebih kita udah jalan di industri hukum ini kurang lebih hampir 12 tahun lah. Saya pun juga sudah lawyering lama ya. Dulu juga ya udah keluar masuk pengadilan gitu lah. Karena memang itu kerjaan kita gitu. Walaupun nanganin masalah bisnis, tapi ya tadi kan ada kalanya bisnis terus berujung ke masalah hukum kan. Iya betul. Ya akhirnya mau nggak mau kan kita dampingin gitu loh. Nah itu yang tadi saya sampaikan, kelebihan kita tuh ya tadi karena kita punya expert yang memang berpengalaman gitu loh. Jadi ketika dia ngomongin oh jangan begini, nanti konsekuensinya ada ini, itu bukan cuma sebatas teori gitu, tapi kita udah praktisinya gitu loh. Karena kita lawyer, kita udah pernah handle, kita pernah masuk ke masalah, udah sering lah nanganin kasus permasalahan hukum dari bisnis, dari perusahaan, dari utang piutang di pengadilan sampai ke arbitrase, kita udah pernah handle gitu loh. Jadi ya insya Allah apa yang diberikan oleh Hibra, tim-tim lawyer atau tim konsultan dari Hibra memang yang sesuai dengan aturan hukumnya dan sesuai dengan pengalamannya gitu. Oke. Jadi kalau misalkan orang bertanya nih, jadi layanan Hibra itu meliputi apa aja Mas? Kalau layanan utama kita ada pengurusan dari perizinan, kita ada. Perizinan itu dari mulai pendirian badan usaha, PT, CV ya. PT sekarang ada PT perorangan juga. Ya, macam-macam ya. Macam-macam. Terus ada yayasan juga kita handle, koperasi. Nah, nanti menarik nih, emang yayasan bisa dipakai bisnis, nanti mungkin kita bisa diskusi. Terus koperasi, karena sekarang kan kalau diperhatiin sebenarnya banyak perusahaan-perusahaan kayak perusahaan pembiayaan itu menggunakan benderanya koperasi tuh. Kalau yang mereka belum bisa dapat perizinan atau belum mampu memenuhi persyaratan perizinan PT untuk ke OJK. Ya, itu ada juga. Jadi nanti kita bisalah memberikan advice sebenarnya bisnisnya yang tepat seperti apa. Justru sebenarnya yang penting ini saya agak spill dikit ya. Yang penting itu sebenarnya ketika kita berbisnis tuh emang kita tahu kita tuh mau bisnisnya apa, goalsnya kemana. Makanya kalau orang bilang oh bisnis udahlah nggak usah kebanyakan plan, kebanyakan enggak tapi terplanning bagus. Gitu. Kebanyakan enggak tapi terplanning bagus. Bilang jangan kebanyakan planning lah nanti nggak eksekusi. Betul, memang kalau terlalu banyak jadi nggak eksekusi karena jadi teori kan. Plan nggak berani eksekusinya. Nggak buka-buka bisnisnya. Nggak buka-buka. Tapi nggak punya plan juga salah kalau menurut saya gitu. Karena yang benar memang bisnis itu harus ada plannya, ada rencananya. Ya hidup berumah tangga aja kita butuh plan kan. Betul. Nah ngomongin plan bisnis nggak cuma masalah nyiapin modal. Produk atau jasanya, marketingnya, nah aspek legal ini mesti diperhatiin ya. Mungkin nanti itu yang kita akan diskusi nih, kita ngobrol ya. Tapi tadi balik ke layanan, kita ada dari pendirian badan usaha, pengurusan legalitas, pengurusan hak kekayaan intelektual ya, HAKI, merek kalau orang tahu, paten, terus desain industri. Kita juga ada layanan pembuatan, review perjanjian, konsultasi, sampai ke pendampingan permasalahan hukum kalau dia ada sengketa. Kita somasi, kita ada pendampingan untuk kalau dia mau fundraising, dapat modal, dapat investor, ada kerjasama tuh kita ada layanan pendampingannya juga. Ya kurang lebih seputar layanan legal, insya Allah Hibra bisa bantu. Nah tadi yang membedakan, saya udah sampaikan di awal, yang membedakan kita sama si agent atau perusahaan yang mengurus legalitas itu, kalau mereka biasanya terbatas terhadap pengurusan aja. Jadi lebih kayak agent atau biro jasa gitu loh. Mau bikin apa? Pendirian PT ya udah. Mau bikin apa? Ya saya nggak bilang broker ya, gitu lah. Mas Ino yang bilang broker. Gak apa-apa, ntar ada editor. Oh gitu.
Jadi ya cara main mereka memang seperti itu gitu ya. Mirip-mirip kayak broker. Kendalanya apa? Kita kayak banyak dapat keluhan yang mereka udah ngurus ke misalnya tadi ke agent atau si broker tadi akhirnya ke kita. Karena mereka bilang ya waktu itu saya dibuatin. Karena kecewa mungkin ya sama karena sebelumnya. Tadi yang mereka buat itu tidak sesuai dengan kebutuhannya. Kayak misalnya ada klien kita datang ke kita, bisa dibilang legalitasnya agak kusut dalam tanda kutip. Karena waktu pas dia diriin dia cuma bilang, saya mau diriin PT, bidang usahanya apa? Udahlah, masukin aja semuanya. Ya dimasukin semua. Gitu loh. Mereka nggak diajak interaksi, nggak didiskusi, nggak diinterview. Ini mau kemana? Dan nggak diedukasi juga. Nggak diedukasi, karena kan berpengaruh nanti dari sisi modal. Kayak contoh misalnya, kalau dibilang mau udahlah saya bikin PT yang penting cepet jadi, mau nyarinya murah cepet jadi, terus abis itu bidang usahanya apa? Masukin aja deh. Kan biasa kadang-kadang apalagi pelaku usaha baru maunya palu gada tuh. Ya kan maunya semua bisnis masuk gitu loh. Oke lah di set akhirnya modalnya katakan jumlah sekian. Nah begitu dia udah diriin PT, ternyata usaha yang dia mau jalanin ini punya kriteria harus modal tertentu. Karena mungkin dia mau pengajuan tender ke perusahaan segala macam. Kerjasama. Ternyata kan ada syarat-syarat kan. Betul. Kalau itu nggak diobrolin dari awal, akhirnya tengah jalan bermasalah. Si PT-nya nggak bisa kepake. Kalaupun mau dipakai dia harus upgrade penyesuaian. Yang tadinya pengen hemat malah cost 2 kali. Iya betul. Nah kayak gini-gini kita udah ketemu di lapangan. Makanya begitu datang ke Hibra kita tuh ngobrol dulu gitu loh. Ya jadi ya ibaratnya kalau kita datang ke orang yang orang yang tahu tentang medis sama ke dokter kan beda. Kalau datang ke medis, saya sakit ini, kira-kira minum obat apa ya? Coba deh minum obat ini, gue kayaknya sembuh. Itu cuma yang tahu doang tuh. Tapi kalau datang ke dokter kan pasti tanya apa gejalanya. Terus habis itu belakangan terakhir ada mengkonsumsi apa yang bisa sampai sakit itu. Terus didiagnosa dulu, baru akhirnya dikasih obat jadi yang itu sesuai gitu loh. Nah kurang lebih cara kerjanya dokter sama lawyer ya sama atau konsultan hukum. Nah jadi ini mengedukasi ya, artinya karena di luaran mulai marak gitu kan, agent yang mengatasnamakan konsultan-konsultan tapi sebenarnya dia nggak expert. Jadi pastikan gitu loh. Sama kayak kita mau cari dokter, kita pengen kan nggak dipegang sama cuma praktisi kedokteran gitu atau praktisi medis. Kita pengen betul-betul dipegang sama dokter gitu. Ya ini mengedukasi teman-teman lah. Jadi mungkin kalau di luar ada yang viral-viral sekedar marah-marahin karyawan, nah itu bisa diusut ya. Bisa lihat lah. Itu backgroundnya apa gitu loh. Kompeten nggak ngurusin legalitas ya pendirian PT segala macam. Karena kalau cuma viral marah-marahin karyawan, nah itu bisa jadi indikator lah dalam memilih konsultan hukum. Iya, emang cukup berat loh ya teman-teman ya. Hari ini pembahasannya cukup berat sekali loh. Karena berkaitan dengan hukum gitu kan. Hukum itu nanti bisa berhubungan dengan aparatur negara ya. Betul ya Bang ya? Tapi kita punya tagline. Selain bisnis memang harus legal, tagline kita legal kita buat fun. Jadi legal is fun. Jadi hari ini walaupun kita ngomongin hukum, tapi insya Allah tetap fun. Tetap fun ya? Oke. Nah, pertanyaan saya gini Bang. Misalkan ya anggaplah saya gitu lah. Ketika saya mempunyai sebuah bisnis gitu kan. Nah, tahapannya apa sih supaya memang itu bisa dikatakan legal usaha saya? Jadi yang pertama adalah kalau misalnya memang udah tahu ya pengen berbisnis apa. Katakan misalnya mau bisnis suatu produknya katakan fashion. Nah, itu kan udah jelas tuh. Nah, sebenarnya tadilah mungkin dari media atau platform kayak gini teman-teman bisa teredukasi ya. Kita bisa breakdown dulu nih. Oke, ini produk. Kita mau jual produk baju ini, produk baju apa? Kalau contoh misalnya, produknya kita mau jual di pasaran, kita mau punya brand, kita mau nge-branding, otomatis brand jadi penting kan? Betul. Nah itu udah masuk checklist tuh. Oh berarti saya mesti pastiin dulu nih, nama yang saya mau pakai aman apa enggak? Begitu udah namanya aman, ya didaftarin. Gitu loh. Ini baru dari sisi masalah merek. Kalau kita mundur sedikit, kalau tadi di awal pertimbangan kita, saya mau bikin bisnisnya fashion, tapi saya nggak mau masuk pasar retail, saya nggak masuk mau ke market, saya nggak mau jual langsung ke customer. Artinya apa? Saya mau jadi konveksi aja, terima produksian, nggak perlu brand dong. Betul. Gitu loh. Nah dari sini aja tuh udah menentukan tuh strategi legalnya. Kalau kita mau jadi kayak semacam garment konveksi yang ngeproduksi orang ya atau istilahnya maklun ya diproduksi sama orang, ya kita nggak perlu punya brand.
Tapi kita apa? Kita jadi harus punya perizinan terhadap tempat usaha atau tempat manufakturnya yang proper. Lahannya harus diperhatiin, limbahnya harus diperhatiin. Ini ada aspek legalnya lagi. Nah, jadi dari awal tuh memang kita harus udah tahu gitu loh. Makanya kalau ada istilahnya financial planner, ya di legal juga ada. Kita bisa melegal plan gitu loh. Ada, kita bisa bikin legal plan-nya. Apa sih? Kamu perlu apa gitu loh. Supaya nanti tengah jalan nggak bermasalah. Tadi singgung mengenai masalah kalau baru mulai. Yang paling mendasar sekarang tuh adalah penggunaan merek penting. Kenapa? Karena sekarang eranya itu udah nge-branding. Apalagi banyak beberapa pakar ya, termasuk guru saya, mentor saya gitu di pakar-pakar branding bilang kalau misalnya UMKM baru mulai, wah ini harus dikuatin brandingnya. Personal brandingnya harus kuat. Branding mereka udah nyangkut nih. Oke, saya mau jalani bisnis, brandnya harus oke, harus keren. Ya, balik lagi tadi, sudah aware belum terhadap legalitas si brandnya ini? Paling mendasar udah dicek belum mereknya, gitu loh. Kalau mereknya udah aman, segerakan daftar, gitu loh. Kalau misalnya nggak aman, jangan dipaksain pakai. Kadang-kadang teman-teman pelaku usaha baru atau UMKM nih, karena udah telanjur jatuh cinta sama satu nama, itu nggak mau ngerubah tuh. Pilihannya gini. Kalau dihadepin namanya bagus tapi udah ada yang pakai nggak bisa didaftarin, pilihannya harus rubah atau ganti. Mereka kadang-kadang masih punya mindset nggak apa-apa deh karena namanya udah terlanjur bagus gitu loh. Ini juga biasanya sering terjadi kalau bisnisnya udah terlanjur jalan, gitu. Makanya saya saranin buru-buru deh legalin gitu loh. Kalau masih di tahap awal, cek begitu aman langsung daftar. Kalau udah telanjur jalan, cek sekarang. Kalau masih aman, buruan daftar. Berarti cek dari nama. Dari namanya gitu loh. Karena di pendaftaran merek itu ada prinsip yang namanya first to file. Siapa yang pertama kali daftar, dia yang dapat perlindungan. Bukan siapa yang pertama kali menggunakan. Jadi misalnya nih, Mas Ino punya brand. Katakan brandnya Innovation. Punya Innovation. Bisnisnya baju, ya Innovation, baju ya. Udah jalan 5 tahun, udah lama dong. Udah lama. Tiba-tiba pas mau didaftar nggak bisa. Saya udah daftarin ceritanya setahun yang lalu, brandnya pakai nama Ino juga, tapi Ino Clothing. Bedanya cuma belakangnya doang, fashion sama clothing, tapi sama-sama pakaian. Itu Mas Ino udah nggak bisa daftarin. Karena saya udah lebih dulu ngedaftarin. Karena ada nama Inonya itu. Ada nama Inonya. Terus yang sering muncul, bang, tapi kan beda tuh buntutnya. Yang satu fashion, satu clothing. Tapi kan maksudnya sama. Itu bisa dituntut juga? Nggak bisa. Di dalam pendaftaran merek itu namanya nggak ada pembedanya. Karena fashion dan clothing itu cuma keterangan aja. Yang punya makna sama kan. Fashion, clothing, kita mau bilang apa? Mau bilang apparel kan gitu, mirip-mirip aja gitu. Tapi sebagai orang yang misalkan yang punya brand tadi misalkan gitu kan, Ino Clothing tadi, melihat ternyata ini ada gitu kan, yang belakangnya menggunakan fashion gitu. Meskipun mungkin dia nggak didaftar, tapi itu bisa dipermasalahkan juga. Bisa. Kalau misalnya di sisi saya, kalau di sisi saya begitu tahu, ini ternyata ada merek Innovation nih, saya bisa nuntut. Nuntutnya bukan sekedar minta ganti rugi, melarang untuk Mas Ino menggunakan merek itu. Resikonya kalau barangnya udah kesebar ke market gimana? Udah masuk pasar luas, nasional, misalkan. Udah sampai internasional gimana? Makanya kadang-kadang merek nih sebenarnya prosesnya mudah, nggak berat, biayanya juga bukan yang mahal-mahal banget, tapi kadang-kadang suka diabaikan. Makanya begitu udah kasus, boleh coba cek kasus-kasus merek yang sekarang, PS Glow, MS Glow, ya kita sebut brand aja karena kan udah ini udah kejadian. Udah kejadian gitu ya kan. Terus ada Geprek Bensu, Goto. Itu semua bermasalah. Itu gitu udah kasus nilainya berapa? Puluhan M. Artinya apa? Niatnya kita pakai konsep kan gini kalau UMKM. Kenapa nggak daftarin merek? Nanti dulu deh. Bisnis juga baru jalan, belum tentu untung. Iya, belum apa-apa masa udah ngurusin itu. Urusan legal. Saya sering balik. Emang ada jaminan? Nanti kalau bisnisnya udah untung, udah lama, udah kenapa-napa, terus masih bisa didaftar. Itu juga kalau untung. Kalau untung, gitu loh. Itu artinya makanya. Jadi kalau ditanya ini yang mesti dirapihin apa? Kayaknya yang dirapihin mesti mindset kali ya. Mindset pelaku usaha. Makanya kalau ya mungkin kan salah satunya kayak di kampus Umar Usman pasti kan yang dibenahin ini fundamental kan. Betul. Mindset pelaku usaha itu sebenarnya memang penting kok.
Karena gimana cara kita memandang si bisnis gitu loh. Kalau dia bisnis cuman udahlah gue bisnis yang penting dapat penghasilan lah. Buat makan hari-hari. Ya itu mungkin yang dimasukin definisi pedagang kali ya. Dia cuma dagang. Tapi kalau kita mau bisnis gede, mau nguasain market ya, apalagi mau jadi top player, bisa internasional segala macam, ya pikiran lu mesti kebuka nih. Gimana supaya bisnisnya tuh nggak bertahan cuman sebulan dua bulan, nggak cuman setahun, tapi bisa 5 tahun, bisa puluhan tahun. Kadang-kadang gini, ngehayalnya tuh pengennya kayak Google. Startnya small dari garasi. Kayak ini segala macam. Tapi mindsetnya nggak kebuka gitu loh. Kalau kita belajar dari si founder-founder itu gimana tuh? Mereka ngebangunnya. Dari yang kecil jadi gede. Tapi mereka udah prepare gitu. Saya punya klien yang levelannya udah korporasi, yang corporate. Itu mereka belum launching produk aja. Mereka udah daftarin dulu tuh brandnya. Launchingnya mungkin masih 2 tahun lagi. Bahkan produknya belum ada mungkin. Belum, emang banyak kayak gitu. Mereka kan masih R&D kan. Misalnya kayak sekarang nih. Kita mau, contoh misalnya bisnisnya fashion tadi, masih innovation. Tiba-tiba bilang, kayaknya market parfum lagi bagus nih. Kayaknya kita mau ngeluncur parfum. Ngelihat peluang. Kapan launchingnya? Setahun lagi kita masih R&D. Ngetes nih aromanya mana yang enak segala macam. Trial error. Begitu udah kepikir dengan brandnya sama Inno Parfum, langsung daftarin. Nah pertanyaannya, loh kan tadi udah didaftar di kelas fashion. Ceritanya Mas Inno udah ngedaftar di kelas fashion. Kenapa perlu daftar di kelas parfum? Nah ini sekalian mengedukasi. Di kelas di merek itu punya kelas. Klasifikasi kelas. Terbagi 45 kelas. Kelas 1 sampai 34 itu kelas buat produk. 35 sampai 45 itu kelas buat jasa. Nah, kayak tadi kelas fashion, baju sama kelas parfum tuh kelasnya berbeda. Jadi kalau kita udah daftarin di kelas fashion, belum tentu aman di kelas aksesoris, di kelas jam tangan, di kelas sepatu, di kelas sabuk, tas, parfum, belum tentu. Makanya kalau brand-brand gede didaftarin semua. Masa iya? Boleh cek Zara. Itu di semua kelas didaftarin. Karena kita tahu sendiri punya parfum, punya sepatu. Nah tadi teman-teman UMKM kalau ditanya brandnya masa gede pakai Zara, tapi nggak ngelegalin. Nah ini kan repot gitu lah. Berarti dari setiap item aja kalau misalnya tadi ya kalau fashion ya didaftarin di kelas yang fashion juga gitu. Kalau yang misalkan makanan gitu kan didaftarin juga ke yang makanan gitu ya. Kayak misalnya apalagi brand yang cukup punya multi produk ya. Misalnya kayak IKEA daftarin di semua kelas. Karena sekarang kita lihat dia udah ngerambah kemana-mana kan. Ada merchandise, ada makanan juga dia jual. Terus perabot itu benar-benar dari macam-macam deh. Meja segala macam. Samsung juga kayak gitu. Main di elektronik dari handphone. Mesin cuci gitu. Nah brand-brand besar tuh pasti ngedaftarin kayak gitu segala macam. Ada yang mereka udah tahu dari awal. Jadi didaftarinnya langsung di awal seluruhnya. Atau mereka pengembangan tadi. Sekarang mungkin mainnya masih di elektronik. Tapi dia udah tahu nih, nanti mau bikin apa gitu. Makanya kalau ada pelaku usaha bilang bisnisnya mau dibawa kemana? Ya udahlah jalanin aja. Nah ini nggak punya plan kan, gitu loh. Udah kebayang tuh pasti strateginya juga seperti apa. Nah jadi kalau ditanya sekarang apa yang mesti dibenahin khususnya buat UMKM atau start dari mana? Lihat dulu dari legalitas merek atau haki. Terus yang kedua adalah legalitas mengenai bentuk usahanya yang cocok apa, gitu loh. Kalau misalnya dia harus bikin PT, ya bikin PT. Jangan nunda-nunda. Aduh bisnisnya masih kecil, ngapain bikin PT? Karena ada beberapa bidang usaha yang dari awal udah mensyaratkan harus bikin PT. Contoh misalnya, sekarang lagi bagus nih bisnis tour and travel. Saya mau bikin tour and travel, bikin umroh haji. Emang bisa pakai perorangan? Nggak bisa. Karena peraturan Menteri Agamanya bilang yang bisa menyelenggarakan bisnis umroh itu hanya PT. Makanya jadi mau nggak mau, jadi jangan keidean. Udah deh pakai perorangan aja, nyoba-nyoba. Atau bilang CV aja deh, kan katanya biaya lebih murah, pajaknya lebih kecil. Nah ini mungkin saya akan terbahas juga di masalah pajaknya PT, CV segala macam. Nanti di episode selanjutnya Mas. Episode selanjutnya nggak cukup ya kalau ini ya. Cukup. 2 hari era kita. Era 2 hari. Bisa sampai lebaran tahun depan sepertinya. Nah tadi tuh masalah kayak gitu tuh kita baru sudah tahu tuh. Pelaku usaha udah tahu. Saya arahnya mau milih kemana kayak gitu loh. Saya suka ibaratin milih badan usaha itu sama kayak kita milih kendaraan. Kita mau ke Surabaya gitu loh. Mau pakai kendaraan apa nih? Gitu loh. Mau cepet, saya mau banyak penumpang banyak. Kan gak mungkin bawa penumpang banyak, mungkin naik motor. Gak mungkin naik mobilnya sedan tapi bawaannya banyak gitu loh. Nah sama.
kendaraan ini juga jadi apa, si PT tadi jadi kendaraan untuk bisnisnya dia. Gitu loh. Nah, kendaraan juga mesti tadi si PT atau CV-nya harus memperhatikan aspek legalnya atau perizinannya. Gitu loh. Karena kendaraan kalau nggak punya izin atau surat-surat juga bermasalah. Ibarat kita tadi naik mobil nggak punya STNK-nya mati, nggak punya SIM. Nah, ini juga penting. Gitu loh. Bannya bocor gitu. Akhirnya apa? Punya mobil cuma diputar-putar komplek, nggak berani jalan jauh, takut kena razia. Nah, itu yang kejadian sama UMKM. Pengennya tadi dari garasi pengen jadi gede, pengen internasional, tapi kira ditanya legalitas, saya nggak punya. Akhirnya jadi apa? Jadi mundur bisnisnya. Lagi-lagi, saya sering ngasih contoh, ngehayalnya atau mimpinya pengen kayak perusahaan besar tadi, Apple lah segala macam. Coba cek mana ada perusahaan gede-gede, mereka tuh apa namanya nggak bayar pajak. Ada strategi tax planning. Tapi kan bukan berarti menghindar dari pajak. Betul. Saya selalu bilang pajak tuh jangan dihindar, gitu loh. Itu harus diakalin. Salah juga ya. Bahasa halusnya ya. Bahasa halusnya dimitigasi. Mitigasi, betul. Bahasa edukasinya ya. Gitu loh. Itu kan harus pelaku usaha tuh harus tahu gitu loh. Jadi jangan buntu. Saya nggak mau ngurusin pajak gitu loh. Ada salah satu brand ya, saya nggak bisa sebutin, salah satu marketplace itu salah satu kejatuhannya dia. Setelah dia udah jalan pada saat itu kalau nggak salah 5 tahunan ya, startup marketplace itu 5 tahunan itu jatuhnya dia salah satunya gara-gara pajak. Jadi dari awal tuh dia nggak aware sama, wah bisnisnya gede banget, bagus banget, brandingannya bagus segala macam. Pas masuk tahun ke-5 apa ke-6 saya lupa, itu dia kena isu pajak. Ternyata tadi bukan banyak lah, hampir dia mengabaikan pajak, akhirnya timbul hutang pajak yang begitu besar. Pada saat itu harus dibayar ya dia nggak kesulitan cash flow kan untuk bayar. Betul. Nah di situ tuh mulai itu jatuh sampai sekarang. Jadi artinya apa? Tadinya niatnya pengen ngehemat, taunya malah di ujung aspek-aspek legal ini yang dia nggak perhatiin, akhirnya malah ngegerogotin. Timbul masalah baru. Ya? Nimbulin masalah buat bisnisnya dia. Ini kalau ngomongin masalah legal tadi nggak cuma masalah pajak gitu loh. Tadi kita telat atau lalai sedikit nggak daftar merek digugat orang. Nanti belum lagi kalau kita berbisnisnya partner nggak ada alas perjanjiannya, alas haknya atau aturannya bisa digugat juga. Gitu. Nah ini tadi masuk ke bahasan berikutnya. Tadi perhatiin brand ya, hakinya gimana, namanya, terus habis itu badan usahanya apa, izin usahanya seperti apa. Nah ngomongin izin usaha kita mesti aware juga. Kapan kita tahu harus misalnya contohnya bisnisnya F&B. Kapan kita harus ngurus BP POM, kapan enggak? Halal juga. Ngomongin BP POM menarik. BP POM ini adalah izin edar. Dia kebagi 2. Kalau untuk UMKM itu pakai PIRT. Ya. Terus kalau skalanya udah besar pakai BP POM namanya. Jadi ada izin edar PIRT, ada izin edar BP POM. Sebenarnya seperti itu kebagi 2. Tapi orang sering sebut BP POM UMKM, PRT sama BP POM non UMKM. Suka nyebutnya di lapangan kayak gitu. Padahal enggak. Nama izinnya izin edar, kebagi 2, untuk UMKM itu PRT, untuk non UMKM itu pakainya BP POM. Tapi ada produk-produk tertentu, walaupun dia skalanya UMKM, mau nggak mau dia harus ngurusnya BP POM. Untuk produk apa? Olahan daging, olahan susu jadi yogurt. Itu mau bilang, saya cuma jualan itu es bonbon, es bonbon ya, es potong gitu, tapi yogurt gitu loh. Itu sebenarnya dia harus BP POM. Gitu loh. Karena skalanya udah tadi olahan susu atau suatu olahan daging. Nah terus ngomongin tadi si izin edar, ini kan sebenarnya kan untuk produk makanan dan minuman dalam kemasan. Jadi yang dalam kemasan aja yang harus ngurus izin edar. Kalau misalnya dia nggak dalam kemasan nggak perlu. Aduh bingung memahaminya gimana. Sederhananya gini, pakai contoh roti. Kalau teman-teman lihat rotinya Sari Roti, ya itu kan dalam kemasan. Terus syarat satu terpenuhi dalam kemasan. Terus punya masa expired. Betul. Dan masa expirednya panjang kan. Saya nggak tahu 5 atau 7 hari kalau gitu Sari Roti ya. Punya masa expired yang panjang lebih dari 7 hari itu udah harus punya BP POM. Izin edar BP POM. Makanya kalau lihat di kemasannya itu tulisannya BP POM MD. Best before atau iya. Ada izin BP POM-nya itu BP POM MD, makanan dalam. Itu wajib. Tapi kok ada makanan-makanan yang saya lihat dalam kemasan juga tapi nggak perlu BP POM. Contohnya apa? Dulu ada bakery Bread Talk, sekarang udah ganti jadi Mako ya. Iya. Terus abis itu misalnya kayak ya si donat-donatan Dunkin itu kan sama-sama dalam kemasan. Betul. Beda dalam kemasan. Kenapa? Karena dia sebenarnya
fresh from the oven. Oke. Dia fresh, dia nggak ditaruh kemasan. Iya. Begitu orang beli baru dimasukin dalam dimasukin kemasan, kemasan. dimasukin kardus, dimasukin plastik, itu nggak masuk kategori yang perlu izin BP POM. Nah jadi buat teman-teman yang punya bisnis UMKM ini harus udah tahu nih, kalau bisnisnya apa katakan yang lagi hits seblak lah, bakso aci lah gitu loh. Walaupun kemarin kata Pak Menteri Koperasi waktu saya datang ke Mikro Mandiri bilang UMKM ini harus maju, bisnisnya jangan seblak semua gitu. Lagi musimnya seblak gitu lah. Tapi katakan pakai contoh seblak lah, bakso kekinian atau segala macam. Itu kan dibikin fresh, ya kan? Baru kalau ada orang pesan, kalau dia take away atau dia dine in, baru ditaruh dalam kemasan, packaging. itu nggak termasuk yang perlu izin edar atau izin BP POM. Jadi hanya yang dalam kemasan. Ketika tadi seblaknya dibikin ala-ala sekarang apa sih kayak bisa dikemas gitu, frozen gitu ya. Nanti kalau mau baru dipanasin segala macam, nah itu baru perlu. Baru izin BP POM. Nah jadi kayak gini-gini kita harus tahu kayak nih. rice bowl gitu. Rice bowl kayak gitu. Yang kayak gini-gini nih teman-teman harus tahu gitu loh. Jangan sampai nanti begitu udah jalan nggak punya izinnya kesandung. Karena kemarin 2021 kalau nggak salah. Itu saya punya klien, saya punya teman yang bisnisnya F&B kan pada kena semua tuh sidak izin BP POM. Karena waktu itu kan pertumbuhan F&B khususnya online kan tinggi banget. Iya. Ya kan? Ya udahlah. Mereka cek-cek mana yang punya izin, mana yang nggak punya izin gitu loh. Kan kalau akhirnya kena masalah dulu baru ngurus izin, ini kan yang salah gitu loh. Makanya sama treatmentnya, pendekatannya kayak di kedokteran, kalau bisa mengantisipasi kenapa harus nunggu sakit dulu. Betul. Gitu loh baru mengobati gitu. Dari awal kita antisipasi, kita sehat dulu gitu, jaga kondisi. Jangan sakit dulu baru pengen gimana mikirin baru cara sembuh, ini segala solusi gitu lah. Emang bisa ada solusinya. Tapi kan pasti dari sisi cost berbeda, dari sisi waktu penanganan beda. Gitu mungkin. Jadi panjang nih ya. Luar biasa. Gimana teman-teman? Tetap mau bisnis nggak? Mudah-mudahan ya, bukan jadi mengecilkan niat teman-teman untuk berbisnis, tapi harus menjadi sebuah spirit lebih ya Mas ya gitu kan. Karena kan ini begitu sangat pentingnya aspek legalitas gitu. Nah, lanjut Mas. Sebenarnya keuntungannya apa sih Mas, selain kalau misalkan kita bisa punya legalitas nih, misalnya kita punya legalitas gitu. Keuntungannya apa sih? Selain misalkan kita bisa bukan menjudge apa ya bahasanya, kayak bilang wah nggak bisa itu brand saya gitu loh. Nah selain itu tuh apa aja sih Mas keuntungannya? Ya tadi kan yang dibilang itu kan namanya dari sisi keamanan ya, keamanan dan perlindungan hukum. Betul. Kita bisa ngeklaim kan, itu punya saya, berarti kan kita dapat perlindungan kan dari sisi brandnya, dari sisi bisnisnya, itu udah jelas keamanan, perlindungan hukum. Yang kedua itu mempercepat ekspansi bisnis kalau sekarang. Contoh misalnya, sekarang eranya katanya lagi bisnis-bisnis itu harus scale up lah dengan cara fundraising gitu, cari investor. Iya. Katakan nih kita lagi pitching, ini para investor semua nih, kita lagi pitching. Wah kita nerangin bisnis, kebetulan bisnis sama-sama fashion, ya. Tadi innovation, Husni Fashion, ceritanya gitu ya. Kita pitching nih. Terus kita punya produk yang katakan sama. Produknya apa nih? Kita ceritanya bajunya lagi mirip lagi nih. Karena ini produk kita nih. Ya. Kita jual outer jeans kayak gini ya. Mirip nih. Terus pas kita lagi presentasi segala macam, segmen marketnya juga ternyata sama. Terus abis itu begitu pas investor tanya dari sisi financial projection udah bagus segala macam, ditanya brandnya udah legal belum? Saya dengan PD bilang, brandnya udah legal, udah terdaftar nih sertifikat merek kita. Ini enggak. Kira-kira. Ini contoh ya teman-teman. Dia udah legal. Di Hibra ya legalnya ya. Pokoknya teman-teman yang ingin melegal bisnisnya langsung aja nanti kontak Hibra. Iya. Siap. Tadi balik lagi ya. Kira-kira investornya bakal invest kemana? Yang sudah legal. Kenapa? Padahal tadi ini sama-sama oke semua segala macam gitu loh. Artinya apa? Legal itu tadi bisa mempercepat ekspansi. Yang lanjutannya selain bisa mempercepat ekspansi bisnisnya juga, ini jadi value, nilai lebih dari si bisnisnya gitu loh. Itu yang ketiga. Yang keempat, sekarang legal tuh dipakai buat branding. Contoh lagi, kita ganti jangan fashion. Kita sama-sama jualan bakso. Ceritanya ini food court. Ada kiosnya bakso Husni, baksonya Ino. Tiba-tiba customer
lagi lewat, pengen makan bakso. Kan katanya kalau orang branding bilang, brandingan yang bagus kan yang sudah ada di benak gitu lah. Betul. Katakan ini belum ada di benak. Jadi kita lagi memang proses menuju ke sana gitu loh. Dengan cara apa? Dengan kita ada offline-nya, ada tokonya, terus kita mungkin pasang spanduk. Orang dari jauh udah lihat nih, ada bakso Ino, ada bakso Husna. Lihat harganya sama-sama 10.000. Penyajian sama-sama bersih. Enak, menunya bagus. Tiba-tiba Mas Ino punya logo halal. Pilihannya kira-kira kemana? Pasti yang ada logo halalnya. Mempercepat branding kan, ngebantu branding kan, gitu loh. Jadi pas dibilang itu mah halal cuma buat sertifikat doang, siapa bilang? Kita tinggal di negara yang mayoritas Muslim, ya. Permasalahan kehalalan ini udah jadi wajib. Makanya di peraturan yang baru, saya lupa 2020 atau 2021, itu peraturannya halal itu sekarang jadi wajib. Kita dikasih waktu nih sampai tahun ini terakhir. Jadi tahun depan yang jual makanan ngeklaim halal itu wajib lolos sertifikasi halal. Ini kita lagi masih masa nih, karena kan biasanya peraturan sejak dikeluarkan itu masih ada waktu untuk kita mempersiapkan. Nah ini tahun terakhir nih buat teman-teman F&B itu jadi perhatian. Karena ini kita berlaku sama kayak di luar negeri, di Malaysia segala macam. Itu ketika ngeklaim halal, ya dia harus ngurus. Kalau dulu kan nggak konsepnya, siapa yang mau ngurus sertifikat halal yang ngurus semaunya dia. Kalau sekarang enggak. Begitu kita bilang halal nggak bisa cuma copy paste logo dari Google, tulisan halal udah nggak bisa. Cetak. Ketika kita bilang produk kita halal, ya ini mesti lolos sertifikasi halalnya. Gitu loh. Nah tadi, jadi selain ekspansi, terus habis itu punya value ya, punya diferensiasi, bisa dipakai buat branding juga. Ya, legal-legal gitu loh. Terus kayak teman-teman tuh, saya perhatiin ketahuannya gara-gara pas mau daftar, lagi daftar merek ngasih logo, kok ada R dalam lingkaran tuh. Sering tuh bikin logo brand ada R lingkaran. Saya bilang, loh ini brandnya udah terdaftar, kok ngapain didaftar sekarang? Maksudnya tau dari mana bang? Itu R lingkaran, emang itu artinya apa? Jadi dia nggak tahu artinya apa. Itu artinya register, terdaftar. Jadi yang boleh pakai R dalam lingkaran tuh brand-brand yang udah terdaftar. Orang kadang-kadang enggak, biar keren tambahin aja R dalam lingkaran gitu. Nah kadang-kadang itu kan udah indikasi tuh gimana kita untuk bisa mengklaim si bisnis kita, brand kita itu kira-kira udah seberapa memperhatikan aspek legal. Nah ngomongin tadi legal investor, ini saya ada true story. Ada perusahaan waktu itu kita handle, dia lagi mau diakuisisi sama salah satu investor. Pada saat itu bisnisnya lagi drop, lagi turun, bahkan merugi. Dia cari investor, ada yang tertarik untuk invest. Dia mau jual sebagian sahamnya, mayoritas lah jadinya akuisisi. Waktu itu kita diminta untuk melakukan pemeriksaan, namanya due diligence, legal due diligence ya. Kalau teman-teman yang tahu di proses kayak mau IPO atau mau funding itu ada proses namanya financial due diligence sama legal due diligence. Ini dua aspek yang penting. Jadi kalau teman-teman yang udah arahnya ke investor gitu ya, mau jadi investor atau lagi mau diinvest, pastiin tuh nanti akan ada dua proses itu. Secara finance diaudit, secara legal diaudit. Finance ngaudit, waktu pas balik ke case tadi, finance ngaudit, keluar hasilnya disampaikan ke si investornya, kita ngaudit, sampaikan ke investornya. Secara legal sih aman, nggak ada masalah. Tapi saya penasaran, kenapa ini investor tertarik untuk beli si perusahaan yang kondisinya lagi drop, lagi turun, merugi lagi. Gitu. Saya penasaran aja. Walaupun saya yakin pasti ya orang pasti punya pertimbangan masing-masing ya, mungkin dia mau ekspansi bisnisnya. Begitu saya tanya, dia bilang nih kata si investornya, klien kita, Pak kenapa Pak mau akuisisi perusahaan ini? Kan lagi drop, lagi rugi. Oh saya lihat perusahaan ini bagus gitu loh. Bagus dari mana Pak? Saya pengen tahu nih angle Bapak ngeliatnya dari mana bilang bagusnya. Perusahaan kan lagi rugi. Oh bisnis rugi wajar. Emang pilihannya gitu, kalau nggak untung rugi gitu. Betul. Loh. Kalau nggak rugi, rugi banget. Rugi banget. Tapi iya dong. Kerugian ini atau bisnisnya yang bisa dibilang goyang atau lagi kurang sehat ini, lihat lagi fundamentalnya gitu loh. Kalau kayak ibaratnya bangunan, ini bangunannya emang udah nggak bagus nih, harus dirapiin, direnov. Tapi kokoh nggak gitu loh. Kalau mobil, ini bekas kena nggak, kaki-kakinya bagus nggak segala macam gitu. Jangan tadi saya pakai ternyata bekas nabrak segala macam gitu kan. Nah menurut dia dengan saya nge-due diligence tadi, ngecek dari finansial oke, dari legal oke, udah menurut saya oke, gitu loh. Terlebih lagi si bisnis ini memang brandnya waktu itu bagus banget gitu loh. Cuma memang brand secara sales, secara bisnis lagi turun. Betul. Jadi dia bilang ini perusahaan, ini produk
brandnya tuh bagus gitu loh. Brandingannya saya tahu bagus. Saya bilang iya sih gitu loh. Dan yang lebih terpenting adalah brandnya udah didaftar. Terus legal-legal lainnya juga dia bagus, udah berbentuk PT, pajaknya lapor tertib. Ya jadi balik lagi, ya rugi menurut dia nggak ada masalah gitu loh. Tapi tadi dia mempertimbangkan banyak hal. Nah, buat teman-teman nih, investor tuh kalau yang beneran real investor ya, ngelihatnya tuh seperti itu gitu. Kacamata mereka seperti itu. Bukan hanya dari sekedar cash flow doang. Bukan, apalagi ngejual proyeksi pitch deck gitu bisa. Wah, ini loh kita akan untung nanti 5 tahun lagi akan 50M. Wah, itu sekarang udah gak laku tuh. 3 bulan dapat kapal. Iya, Oh enggak ya. Saya banyak dulu ngedampingin. Sekarang ini trennya buat teman-teman ya, udah gak kayak gitu tuh. Investor udah gak tertarik. Kita bahasanya jualan deck gitu loh. Bisnis yang hanya dijual decknya. Di deck kelihatannya menguntungkan. Begitu dia invest akhirnya merugikan gitu loh. Karena banyak akhirnya salah satu yang paling fundamental banget ya memang kegagalan si foundernya atau CEO-nya mengelola. Itu udah paling fatal ya. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang tadi menggerogotin gitu loh. Fundamental bisnisnya dia gak kuat. Ternyata sebenarnya dia tahu bikin inovasi. Tapi ternyata dia gak jago marketing dan sales. Bukannya bikin tim, pengennya semua masuk ke dia semua. Kan ada yang kayak gitu. Pengen cari investor, berapa butuh invest? 5M. Tapi gak mau nih nyari tim-tim yang bagus. Gak mau ngebikin tim. Jadi masih one man show, maunya dia sendiri. Karena takut cuannya kebagi. Ini kan salah. Kan lagi-lagi mindsetnya si foundernya yang salah kan. Atau aspek lain. Digerogotin duit investor dari legal. Udah invest 5M. Tiba-tiba tadi brandnya dituntut orang. Harus bayar sekalian. Pakai duit investor. Iya, jadi bukan buat operasional. Iya, gitu ya. Belum lagi tadi saya baru berhenti itu di aspek legal masalah perizinan. Sebenarnya nggak ada masalah aspek perjanjian kerjasama, masalah tim, nge-hire begitu dapat invest. Ini paling sering nih UMKM startup nih. Maaf ya, agak-agak gregetan ya. Nggak apa-apa Mas, emang ini tempatnya untuk mencurahkan. Gitu ya. Maaf nih agak gregetan. Waktu dapat invest, pertama yang dilakukan adalah, biar kayak startup lain saya mau hire orang banyak-banyak. Kantornya pindah yang keren, ala Google gitu loh, ala Facebook. Agensi gitu ya, yang cozy tempatnya gitu. Ada bean bag-nya. Wah, ada bean bag-nya, ada macam-macam lah. Ada gamesnya. Hire orangnya banyak dong. Hire. Nggak paham aspek legalnya. Gimana ngerekrut orang, gimana status kontrak sama tetap, kapan nih orang bisa di probation apa enggak. Begitu bisnisnya drop, efisiensi pertama kali dilakukan adalah PHK. Begitu dia nggak tahu nih ngebedain mana tadi karyawan kontrak sama yang tetap, tiba-tiba harus bayar pesangon sekian gede. Kira-kira bayar pesangon dari duit mana? Duit investor. Di situ investor pada marah, gitu loh. Jadi kayak nggak ada pertimbangan, nggak ada plannya gitu loh. Makanya kalau misalnya sebelum bisnis mereka bisa belajar dulu ya, kayak misalnya mungkin di coaching di programnya Umar Usman atau mungkin belajar dengan platform apapun gitu, itu bagus banget gitu loh. Biar mereka tahu gitu loh. Kan emang lebih baik kan berilmu sebelum beramal. Ya kan? Itu penting gitu ya. Anggap aja kita mana sih lebih bagus kalau tanya bisnis dulu tanpa ilmu atau yang bisnis pakai ilmunya lebih bagus pakai ilmu gitu. Betul. Apalagi kalau ilmunya dapat di-sharing sama yang udah praktisi. Lebih terarah gitu loh. Asalnya kita bisa ditahu dulu gue jatuh di lubang itu, ya lu jangan jatuh lubang ini. Meminimalisir kegagalan gitu loh. Dulu gue pakai strategi itu nggak berhasil loh. Lu coba pakai strategi ini. Nah, itu kita bisa belajar dari mentor, dari si coach, termasuk kayak konsultasi gitu. Aspek legal. Nggak tahu, ya jangan dihindarin gitu. Nggak tahu legal, bukan terus malah menghindari gitu. Makanya saya selalu bilang, masalah legal, masalah hukum itu jangan dihindarin, tapi pastinya dihadapin, dimitigasi untuk dapat solusi gitu loh. Jadi jangan kabur-kaburan gitu sama legal. Daftar merek, nanti dulu deh. Oh enggak, duitnya buat produksi nih, gitu loh. Punya duit modal misalnya 50 juta, mau produksi fashion, udah deh beli bahan dulu deh, 20 roll gitu loh. Bikin hang tag, bikin label, wah keren banget. Logo gitu loh. Kadang-kadang ini daftar merek itu kan cuma 3.750.000. Cuma 3.750.000. Kadang-kadang desain logonya aja ke desainer udah 5 juta. Beli bahannya udah 50 juta. Bikin hang tag harus 1.000 udah berapa puluh juta gitu loh. Iya betul. Totalnya gitu. Tadi cuma buat yang sepele ternyata enggak. Nanti begitu tiba-tiba udah jalan bisnisnya, diklaim orang, dituntut orang, disomasi orang baru bingung. Wah, gimana nih?
Datang ke kita konsultan, pokoknya saya nggak mau tahu. Pokoknya merek saya udah terdaftar. Berasa kayak tukang sulap gitu. Tukang sulap gitu loh. Harus bisa gitu ya. Ini kan kadang-kadang ada kesalahan dari cara berpikir, memahaminya tadi segala macam. Karena contohnya brand ya. Kita kan ngebangun brand, nge-branding itu sulit. Tapi yang lebih sulit lagi rebranding. Jangan sampai tadi tengah jalan kita udah nggak ada opsi untuk kesempatan ngedaftar, kita harus nge-rebranding. Kebayang kan tuh? Harus tengah jalan ngebangun ulang lagi gitu loh. Kita udah bisa belajar lah dari kasus-kasus yang ada. Gimana sih tentang legalitas. Kasus-kasus tentang legalitas. Tadi ngomongin, wah kalau misalnya bisnisnya dari awal belum tahu untung, ngapain kita daftar gitu loh. Tadi kan nggak ada jaminan di kemudian hari bisa terdaftar. Betul. Itu pertama. Katakan ekstrimnya bisnisnya nggak jalan. Kira-kira kita masih bisa dapat keuntungan nggak dari brandnya? Bisa. Kenapa? Karena merek itu adalah aset. Di dalam bisnis itu aset itu kebagi dua. Ada yang berwujud dan tidak berwujud. Yang berwujud ya jelas lah kayak bangunan, mobil, yang fisik. Tangible yang intangible gitu ya? Betul. Yang intangible itu termasuk merek haki. Merek saham itu yang intangible. Yang tangible itu yang tadi yang fisik semua segala yang berwujud. Kenapa sih dia dimasuk dalam aset? Karena memang punya nilai. Bahkan bisa dialihkan. Jadi kalau misalnya tadi bisnisnya kita nggak jalan, tapi kita punya merek yang oke banget, berpotensi ditawar orang. Masa iya bang? Saya kan praktisi. Saya tahu. Saya lagi ngedampingin orang-orang yang lagi transaksi jual beli merek banyak. Nilainya emang berapa? 100.000? Enggak, miliaran. Saya punya klien, dia lupa daftarin merek. Udah bisnisnya udah jalan. Online shopnya gede. Pada saat itu ya, sekarang followersnya udah eman. Pada saat itu ratusan K masih ya. Dia udah jalan 5 tahun baru sadar, belum daftar merek. Begitu pas mau didaftar nggak bisa. Karena udah ada brand yang ngedaftar duluan. Yang sama. Dia udah nggak mungkin rebranding. Ini udah total nggak mungkin rebranding karena brandnya udah kuat banget secara positioning dan DNA-nya. Dia udah nggak mungkin rebranding. Akhirnya dia terpikir, coba deh, kali mau dijual saya mau beli. Karena memang secara finansial dia punya kemampuan. Dicek ternyata brandnya udah terdaftar oleh seorang ibu rumah tangga yang dulu punya bisnis, sekarang bisnisnya vakum. Jadi bisnisnya nggak jalan. Begitu tahu ditawar sama brand gede, kira-kira dia minta harga berapa? Apakah mungkin jutaan? Enggak, dia nyebut aja 800 juta. Ya karena si klien punya finansial, akhirnya terjadi negosiasi. Singkat ceritanya adalah tuh harga putus di hampir 0,5 M. Ibu rumah tangga bisnisnya nggak jalan dapat 0,5 M. Enak gak? Cuman punya nama. Modal waktu itu daftarin 3.750.000. Iya. Itu yang eman. Brand-brand lain ada yang transaksi sampai M-an. Karena masih gitu gedenya gitu loh. Terakhir data yang terakhir itu adalah brand dengan valuasi tertinggi itu masih dipegang sama Apple. Kalau secara perusahaan terbaru 2023 itu dipegang sama LVMH. Brand LV. Secara perusahaan dia sekarang perusahaan terbesar secara valuasi ya. Karena dia punya brand di bawahnya banyak banget kan, Dior segala macam. Tapi kalau secara brand value itu masih dipegang Apple. Karena Apple tuh dari logo si Apple kegigit, desainnya segala macam, wah itu udah kuat banget gitu loh. Ada di benak orang. Iya, udah ada di dunia. Di dunia. Kira-kira kalau misalnya ternyata nih si Apple katakan bangkrut, yang naksir sama brandnya banyak nggak? Banyak banget gitu loh. Makanya ini kan masalah mindset gitu loh. Kita bisa ngerubah yang tadinya si aspek legal ini kita mau tempatin di mana. Kalau kita salah memahaminya, kita akan tempatin. Percaya deh. Ini kalau teman-teman yang belum dapat edukasi ini, beruntung buat yang nonton podcast ini berarti ya. Kalau yang belum dapat ilmunya, pasti akan nempatin legal itu segala biayanya di kolom kos. Benar apa enggak? Kos nih, kos daftar merek. Betul. Kos nih, kos ini segala macam. Salah enggak? Ya mungkin secara akuntansi benar. Cuman saya pengen ngajak teman-teman, kenapa sih nggak nempatinnya itu di kolom investasi? Karena memang legalitas itu investasi gitu loh. Bahkan investasi jangka panjang ya. Tadi merek, daftarinnya sekarang, tiba-tiba bisnisnya nggak jalan, nganggur duduk-duduk tawar orang. Itu kejadian banyak banget gitu loh. Apalagi kita punya nama-nama yang udah unik gitu ya. Namanya unik, terus habis itu bisa ear catching gitu. Kenapa nggak langsung didaftarin gitu? Kenapa masih pakai konsep nanti dulu deh? Yang lain dulu gitu loh. Udah nanti dulu deh, bisnisnya belum tentu jalan kayak gitu lah. Kayak gitu-gitu. Ini kayaknya pengalaman pribadi. Nggak, kayaknya setelah podcast ini saya mau ini aja berbisnis nama-nama brand aja. Buat saya jual. Sejujurnya
ini saya perlu sampaikan, teman-teman jangan keduluan sama mafia. Itu sebenarnya mafia merek kita sebut. Dan itu ada. Itu ada. Sebegitu gitu. ini itu ada mafia merek. Problematikanya ya. Iya. Dia tahu konsep-konsep kayak begini, dia lihat nama-nama yang kira-kira oke, didaftarin dulu aja. Mirip sama orang ngamanin domain. Oh iya, tahu. Kita kadang-kadang kalau domain-domain yang pendek-pendek kan udah ada semua kan. Bisa. Udah dibeli sama orang kan. Mereknya gitu. Dia modalin. Nih duit 50 juta. Gua daftarin dulu aja lu merek-merek yang kira-kira namanya bagus. Begitu orang mendaftar nggak bisa. Kadang-kadang kalau si mafia merek itu dia punya tim. Nanti di Solo ditawarin. Ibu merek ada marketingnya. Ibu merek saya belum terdaftar. Iya. Dia bilangnya saya konsultan. Mau nggak saya bantuin? Gimana saya kan? ada brandnya nih. Dia nggak bilang kayak gitu biasanya. Nah ini trik buat teman-teman ya. Kalau di pitching seperti itu hati-hati. Dia nggak langsung bilang saya ada brandnya. Enggak. Saya konsultan merek. Saya bisa bantuin ngurusin. Gimana? Saya bisa bantuin. Nanti dia cerita kasuk-kasuk dia datang. Bu ternyata mereka benar udah daftarin. Tapi saya bisa hubungin ibu untuk transaksi jual beli. Mau nggak? Berapa? 100 juta. 200 juta, 500 juta, 1 M. Kira-kira kalau orang yang punya duit mau beli nggak? Iya. Mau. Apalagi kondisinya baru dapat dana dari investor, lagi enak-enaknya megang duit nih. Iya. Investornya dari awal nggak aware masalah legal gitu lah. Dia nggak tanya dari awal. Jadi cairnya jadi 5 M. Lagi megang duit. Kerjain berapa nih. tuh merek? 1 M. Karena dia takutan nanti ditanya investor, merek udah daftar, dibayarin tuh 1 M. Enak kan? Gitu lah. Nah yang kayak begini kan mesti diantisipasi. Jadi ya kalau dibilang makanya ya, saya sering lah di berbagai kesempatan gitu ya, khususnya di 3 tahun 4 tahun belakangan ini sering banget campaign mengenai masalah legal bisnis harus legal. Karena memang saya mau ngajak teman-teman pertama ngerubah mindset dulu, memahami aspek legal. Legal itu bukan cuma masalah legalitas tadi perizinan gitu. Yang kayak dulu orang ya udah deh saya ngurus izin. Yang penting supaya punya gitu loh. Enggak. Karena fundamentalnya yang mesti diperbaikin pemahaman tentang si legalitas tadi, bahwa legalitas itu atau legal itu adalah investasi. Karena kalau konsep udah investasi, kita pasti akan ngamanin kan apa yang udah kita invest. Betul. Kan kayak gitu kan konsepnya. Maka tadi saya bilang, kalau ini dijadiin cost, teman-teman pasti akan bikin mana yang prioritas, mana yang nggak prioritas. Iya. Kalau nggak dapat pemahaman tentang legal, si legal ditaruh di nomor 10. Nomor satunya adalah marketing, branding, advertising, ya kadang-kadang ads. Pasang ads bisa 10 juta, 50 juta. Oh katanya lagi rame TikTok ads, pasang TikTok ads 10 juta. Daftarin merek 3 juta 50, nanti aja. Gitu loh. Padahal kan begitu si brand ini udah makin luas, besar, exposure-nya, awareness-nya udah makin gede, kan potensi tadi mereknya didaftar sama si mafia, betul. Mereknya didaftar sama kompetitor, dilihat sama orang-orang yang seperti itu ya. Ada loh orang ya kompetitor matiin pesaingnya itu dengan cara merek. Wah. Kayak tadi contoh. Pakai contoh lagi nih, innovation. Saya bisnisnya khusus innovation. Tapi penjualan di Shopee di marketplace-nya Mas Ino ternyata kencang banget. Saya iseng deh ngecek. Brandnya belum kedaftar. Saya daftarin duluan. Udah saya daftarin, saya somasi. Ganti merek, saya pemegang mereknya. Itu strategi loh. Di luaran nih orang punya strategi banyak kawan-kawan gitu. Jadi kalau kalian belum melek, aduh sayang banget. Jadi kalau anggapnya itu legalitas cuman izin, sayang banget gitu loh. Makanya kita memang punya cara yang berbeda Hibra dalam mengkampanye ya. Kalau lihat dari konten-konten kita, konten saya, konten Hibra, kita gimana mengedukasi supaya pemahaman legal tuh jangan cuman kayak izin gitu loh. Cuman kayak bikin izin ini gitu penting segala macam, enggak. Ini kita jauh makanya sama teman kompleks kita sama teman-teman yang lain. Saya bukan bilang jadi legal paling penting dalam bisnis, enggak. Ini jadi satu kesatuan. Kalau ibarat di bisnis tuh legal tuh memang fundamental, masuk di pondasi bisnis. Ya jadi nggak bisa tuh kita cuma kuat di marketing, enggak. Bisnis kan nggak bisa, harus marketing harus udah diperhatiin, sales, finance, produksi, tim, operasional, ya kan? Dan terakhir apa? Legal nih pengamannya. Itu udah keren semua. Kalau tiba-tiba bisnisnya nggak legal, sekejap bisa hancur, bisa bangkrut, dituntut orang habis, dikalahin sama kompetitor bisa hancur. Tapi kalau secara hukum ada orang yang melakukan seperti itu, maksudnya ya sah-sah aja nggak sih? Atau maksudnya kan ya dia menuntut kan dengan faktanya, datanya apa sih de facto ya kan? Jadi tadi sebenarnya sengaja saya gantung. Jadi yang tadi saya bilang sistem first to file itu kan siapa yang daftar pertama kali dapat perlindungan, bukan siapa yang menggunakan pertama kali, dengan catatan beritikat baik.
Oke. Ada lanjutannya. Iya. Sengaja saya simpen di akhir ini. Biar ada ininya ya. Iya, Pesan moral. ada pesan moral. Betul. Harus ada itikat baik. Betul. Nah, yang tadi saya lakukan di kasusnya Mas Ino itu kan saya tidak beritikat baik atau beritikat buruk kan? Betul. Sebenarnya kan? Iya. Nah, Mas Ino bisa mengajukan namanya pembatalan. Jadi merek itu yang tadi misalnya kayak saya daftarin, itu kan saya beritikat buruk. Itu bisa namanya ajukan permohonan pembatalan oposisi. Oh. Kalau ternyata memang saya bisa ngebuktiin lagi Mas Ino mental, Mas Ino bisa lagi menggugat ke pengadilan niaga. Dibalik gitu. Bisa digugat atau dipermasalahkan atau bahkan dilaporin polisi bisa. Bisa. Ada biaya? Kira-kira lebih gede apa enggak? Lebih gede kalau ada di tahap itu. Sudah pasti. Makanya jangan tunggu harus keluar biaya gede dulu kalau bisa keluar biaya murah. Makanya pakai konsepnya tuh kalau bisa mudah kenapa harus sulit gitu loh. Jangan pakai pola yang jadul-jadul kalau bisa sulit kenapa mudah gitu loh. Kalau bisa costnya ringan, kenapa kita nunggu nanti ada masalah? Selalu kan orang nanya gitu. Tapi kalau di kondisi itu, saya bisa kan tadi gugat tadi ada upaya hukumnya, ada upaya hukum selalu ada. Tapi emang mau nunggu gitu dulu. Kira-kira kalau di pos itu apakah keluarnya akan 3.750.000? Enggak. Keluarnya bisa ratusan juta, miliaran. Iya. Kita habis waktu, tenaga, pikiran buat ngeladenin kita doang. Waktu kayak gitu, Mas Ino punya masalah, yang diuntungin siapa? Saya kompetitor. Kita lagi asik jualan, Mas Ino lagi pusing gimana nih bisa ngedapetin merek saya gitu loh. Jangan ada di momen itu akhirnya kita terkuras tenaga, pikiran, biaya. Kalau emang kita udah tahu, oh iya, bisnis yang bener tuh ya emang harus legal gitu loh. Ya udah dilegalin gitu loh. Makanya kan kita selalu bilang tagline kita bisnis harus legal gitu loh. Ya memang kenapa kita milih untuk nunda atau kita milih untuk tidak melegalkan kalau ternyata kita bahkan udah tahu aturannya kalau bisnisnya memang harus legal gitu. Udah nggak ada itu sanksinya. Nah tadi ngomongin kerjasama ya, bisnis-bisnis yang punya kaitan sama pihak kedua, apalagi bisnisnya partneran. Tadi saya kan berhenti di aspek perizinan ya, badan usaha, haki, perizinan, terus habis itu tadi nyinggung sedikit masalah tim sama berarti tadi perjanjian. Ada sama hal-hal yang dibutuhkan untuk dinyatakan legal selain punya haki, badan usahanya, terus perizinan, terus habis itu perjanjian, sama masalah ketenaga kerjaan atau tim, terakhir pajak. Ada lagi sih mengenai masalah mitigasi penyelesaian sengketa. Tapi mungkin kalau kita bahas semua nggak akan bisa. Nah tapi mungkin poin yang itu terakhir aja lah mengenai masalah kerjasama sama sedikit ntar ketenaga kerjaan. Masalah perjanjian kenapa penting? Masalah kerjasama. Ya kita namanya bisnis nggak mungkin kan berurusan cuma sendirian. Kita pasti bekerja sama. Baik bertransaksinya sama customer itu disebutnya jual beli. Atau kita kerjasama sama pihak-pihak lain. Vendor, supplier gitu loh. Penyedia barang. Itu harus ada perjanjiannya. Jangan sampai nggak ada perjanjian. Kayak kemarin. Selama lagi pandemi, itu antar vendor dan supplier, vendor dan buyernya aja bermasalah. Mengenai masalah tiba-tiba COVID nggak bisa kirim barang. Berdebat masalah force majeure. Begitu ditanya, ini kisahnya nyata klien kita. Saya tanya, ada perjanjiannya nggak? Nggak ada. Cuma verbal aja gitu. Nggak kuat secara hukum. Kita kalau udah bisnis udah lama sama dia, udah percaya banget dah gitu loh. Udah percaya banget sama dia gitu loh. Tetangga saya gitu. Orangnya amanah sama jujur gitu loh. Amanah jujur lagi kondisi aman. Tiba-tiba pandemi siapa yang bisa sangka gitu loh. Nah ini pelajaran pandemi ini udah jadi pelajaran mahal sebenarnya buat kita. Pebisnis tuh harus siap di berbagai kondisi gitu loh. Pandemi kemarin datangnya emang tiba-tiba gitu loh. Tapi kita harus antisipasi kalau pandemi atau krisis-krisis lain datang di kemudian hari. Bisa itu krisisnya tentang COVID, nanti keluar COVID 20, 21, kita nggak tahu gitu. Perang segala macam. Makanya mesti diatur. Gimana nih atur mainannya? Kalau tiba-tiba terkena force majeure, saya harus ngapain? Apakah kamu tetap harus kirim barang ke saya? Terus kalau kamu kirim saya harus bayar, sedangkan barang saya nggak bisa kejual. Kadang-kadang kan teman-teman nggak kepikiran sampai ke situ. Nah makanya kenapa perjanjian itu perlu dikonsultasikan dan perlu disiapkan? Karena tadi lagi-lagi, kalau yang udah praktisinya atau yang udah expert, dia kan bisa memproyeksi. Kenapa sih harus bikin klausul ini atau aturan kayak gini? Karena udah ada case-nya, kita berdasarkan pengalaman gitu loh. Supaya ini loh, supaya kamu aman di sini loh. Kayak gitu loh. Kalau misalnya teman-teman, ya saya bikin bang perjanjian, cuman copy paste aja dari Google gitu loh. Kok bisa copy paste? Ya habis keren sih, perjanjiannya kayaknya banyak gitu loh. Ada kop suratnya. Ada kop. Saya pernah nemuin ada klien datang konsultasi, pas dia minta review perjanjian, dia
awal ini kerjasama gitu loh. Pas kita cek, loh kok kerjasama tapi ada jangka waktu? Kok kerjasama ada pengembalian objek? Saya tanya, ini perjanjian copy paste dari perjanjian sewa ya? Iya bang, dapat dari Google. Nggak disesuaiin? Enggak, dia bilang nggak disesuaiin. Habis saya lihat bahasanya hukum banget, ketiplek, halamannya banyak lagi tebel, kayaknya keren gitu lah. Dipakai sama dia. bagus. Ternyata perjanjian saya pengennya kerjasama bisnis jangka panjang, tapi yang diambil template perjanjian sewa, di mana ada jangka waktunya sekian tahun harus udahan, sekian waktu harus ngembalin barang, kan nggak relevan. Saya bilang boleh lah, oke kalau mau pakai template dari mungkin dari temen atau dari internet silakan, tapi disesuaikan gitu loh. Dibaca lagi, disesuaikan pasal demi pasal. Bahkan kita tuh kalau di Hibra kalau misalnya bikinin perjanjian buat klien, kita udah bikin, kita share ke kliennya untuk dibaca. Karena balik lagi, ini perjanjian yang jalanin, yang melaksanakan, yang nikmatin tuh para pihaknya bukan kita. Betul. Kita ini cuma legal drafter, cuma tukang masaknya aja. Jasa. Kita sajikan, iya. Makanya kita selalu bilang baca gitu loh. Karena kalau ada apa-apa, yang tanda tangan yang tanggung jawab. Bukan tiba-tiba, oh tuh lawyernya tuh yang bikin gitu loh. Enggak. Jadi budaya ini ya, cara berpikir ini juga mesti dibenahin. Supaya teman-teman tahu nih ketika bikin perjanjian, perjanjiannya seperti apa. Itu kalau yang tadi bermitra kaitannya sama supplier atau lain-lain. Sekarang lagi eranya bisnis tuh partneran. Wah kayaknya kalau bisnis sendirian nggak seru, nggak kayak startup. Harus ada founder sama co-founder gitu soalnya. Jadi harus banyak, 3 orang, 5 orang, 10 orang. Iya. Itu nggak punya perjanjian. Dan mayoritas tidak ada perjanjiannya, saya bisa pastiin. Alasannya sama, temen, saudara, segala macam. Iya temen, saudara, belum ngomonginnya masih startup, bisnisnya cuma ndek. Tiba-tiba udah diinvest dari 5M, terus valuasinya jadi perusahaan beneran jadi 50M, ribut tuh bang. Gitu. Kita bisa ambil kasus, contoh Facebook tuh kan pendirinya bukan Mark Zuckerberg sendiri, ya kan? Ada namanya Eduardo Saverin. Itu berkasus di tengah jalannya Facebook. Ya, saya nggak bahas detail, teman-teman bisa cek sendiri, ada historinya, ya bahkan udah difilmkan juga kan. Itu dia rebut ada permasalahan masalah saham gitu loh. Begitu pas dirujuk ternyata ada perjanjian udah dibuat. Mereka bikin namanya shareholder agreement, perjanjian pemegang saham. Tuh, sekelas Facebook udah bikin perjanjian pemegang saham masih ribut. Temen-temen yang bukan Facebook gitu loh, masih facelift ya. Masih facelift, nggak bikin perjanjian gitu loh. Nggak ada perjanjiannya. Ada teman-teman, ada namanya perjanjian pemegang saham. Atau bahkan kalau di era startup sekarang disebutnya founder agreement. Itu perlu dibikin, ada aturan main. Gitu loh. Dan ngomongin aturan main di bisnis tuh nggak cuma fokus di awal. Karena sering kita hadapin, kayak kemarin kita baru ada kasus juga, bisnisnya udah jalan 3 tahun 4 tahun, tiba-tiba ada konflik antar partner, salah satu mau keluar. Udah sampai somasi-somasian. Datang ke kantor kita, loh emang ini nggak bisa dibicarain? Enggak, dia udah pakai lawyer duluan, jadi saya harus didampingin juga pakai lawyer. Oke lah. Intinya apa? Terjadi permasalahan di situ. Ternyata benar nggak ada perjanjiannya. Waktu itu pernah ada kesepakatan tapi secara lisan doang. Apa sih minusnya bikin kesepakatan secara lisan? Pertama nggak ada dokumentasinya. Sedangkan hakikatnya manusia tuh mudah lupa. Gitu. Mudah lupa. Kita mudah lupa. Kadang-kadang apa yang kita omongin kemarin aja kita lupa seminggu. Apalagi ini kita bicara bisnis jalan 3 tahun kemudian, kita suruh ingat-ingat, nggak mungkin. Kita mudah lupa. Jadi baik kalau ada dokumentasi. Nah, si founder agreement tadi pentingnya untuk ngatur tadi. Nah, di masalah founder agreement atau pengaturan perjanjian partneran, yang paling penting adalah ngaturnya tuh di 3 step. Ya. Yang pertama adalah pada saat mulai bisnis, dan ini orang cenderungannya masih mengatur itu. Yang ketiga pas bisnisnya lagi berjalan. Yang terakhir ini orang nggak biasa atur. Apa? Ketika mau bubar atau mau exit. Makanya sering ada sekarang kalau diperhatiin di masalah-masalah bisnis ada istilah exit clause, klausul exit. Aturan mainnya kalau mau keluar tuh gimana gitu loh. Biasanya orang kalau bikin perjanjian concernnya cuman oke, pas mau bikin bisnis butuh modalnya 1M. Oke, berapa sahamnya. Nanti lu tanggung jawab apa ya? Gue tanggung jawab apa ya gitu. Job desk lu ini. Tapi begitu pas mau keluar nggak dibahas. Gitu loh. Sebenarnya kan sama aja, kita ngebahas aturan main sama karyawan kalau mau keluar, mau resign atau mau PHK, kenapa sama partner kita nggak bahas? Ini kan mungkin karena pemahaman kurangnya informasi kan. Betul. Nah itu pentingnya berkonsultasi nanti. Luar biasa. Jadi teman-teman kalau yang mau konsultasi bisa langsung ke Bang Husni. Seperti itu gitu. Nah, terus pesan gitu kan. Mungkin buat pelaku-pelaku bisnis yang belum
melegalkan bisnisnya, atau mungkin pesan tambahan untuk yang sudah juga gitu, itu secara bisnis itu sebaiknya seperti apa, Mas? Ya, yang pertama yang belum legal pastikan melegalkan bisnisnya. Ya, kalau misalnya apa aja sih keuntungannya, ya tadi kita udah obrolin hampir betul. Berapa tuh, udah hampir lama ya, udah hampir sejam tadi kita ngobrolin itu. Nah itu bisa disimak ya, ditonton ulang atau bahasanya di murojaah aja ya. Di murojaah aja tadi yang udah disampaikan kenapa harus legal itu buat yang baru mulai. Nah yang sudah bisnisnya berjalan dan sudah legal pastikan di maintain gitu, di maintain. Karena bisnis ini kan tumbuh terus, berkembang terus. Apalagi kita punya plan atau punya target pasti pengennya gede terus, pengennya berkembang. Ya seiring dengan perkembangan bisnis pasti masalah akan ada aja. Waktu masih kecil tadi mungkin isunya mengenai masalah belum daftarin merek. Begitu nanti udah punya bisnis makin berkembang, concernnya beda nih. Gimana ya strategi franchise? Nah, nggak mungkin bahas sekarang. Betul. Mungkin lain kesempatan. Betul. Tapi ini kan itu mulai terpikir, gimana mau franchise ya? Semakin membesar. Gimana mau menduplikasi bisnis? Gimana nih perlu perjanjiannya gitu loh. Kalau saya punya bisnis sekarang ada 10 outlet, tiba-tiba saya mau target tahun depan mau jadi 500 outlet, pakai konsep kemitraan. Gimana nih bikin perjanjiannya? Nah ini kan harus dikembangin terus. Gitu lah. Makanya ya bisnis sama legal itu ya pasti beriringan. Karena nggak mungkin kita mendambakan ya, mengimpikan bisnis yang bisa kalau sekarang kan bilangnya profit, sustain, dan growth kan. Nggak mungkin kalau nggak legal. Dan boleh cek di perusahaan-perusahaan yang memang sekarang udah berkembang, apalagi goalsnya sampai IPO, mereka legal. Nah tadi ngomongin kayak bisnis mau berkembang, scale up sampai ke level IPO. Ketika IPO aja yang jadi center point-nya itu adalah di masalah dua aspek tadi, finansial dan legal. Ya makanya saya juga dulu sering terlibat di proses IPO atau capital market untuk mengecek ya, kita bilangnya mengaudit due diligence terhadap aspek legal perusahaan-perusahaan yang mau di IPO kan gitu. Ini sama kalau teman-teman yang lagi mau fundraising, baik fundraisingnya ke angel investor, ke private equity, ke venture capital, atau mau ke fintech ya sekarang kan banyak tuh. Nah itu dipastikan dua aspek tuh, finansial dan legal. Turunannya banyak. Itu yang paling penting gitu loh. Karena kita punya brand bagus, marketingnya jago banget, tapi di dua ini kita nggak concern, nggak merhatikan dengan baik, ini pasti akan jadi pertimbangan. Gitu. Apakah ini perusahaan layak di scale up atau enggak? Kalau finansialnya ya pertama punya laporan keuangan ya bagus. Kalau nggak punya ini kan jadi kendala. Pajaknya gimana gitu. Masalah legal juga sama. Karena nggak ada orang yang mau invest ya, dalam hal ini dari kacamata investor, orang mau invest kalau dia tahu bisnisnya nih nggak menjanjikan aman, gitu loh. Bisnisnya nggak legal, pasti dia kan nggak mau ambil resiko itu, gitu loh. Walaupun ya tadi balik lagi, resiko di bisnis kan ada, bisa untung bisa rugi. Tapi kan tadi bisnis yang untung dan rugi betul-betul memang real bisnis, bukan untung ruginya karena tadi kenapa bisa rugi? Iya duitnya kesedot buat bayar perkara hukum. Bukan karena kesalahan sendiri. Iya, kenapa duitnya kesedot? Buat bayarin utang pajak. Nah ini kan harus ditanda tanya gitu loh. Bisa diminimalisir. Gitu loh. Bahkan tadi resiko itu kan bisa dimitigasi kan. Ada strateginya juga. Jadi yang bisnisnya udah legal terus di-maintain, diperhatikan ya, dicek lagi. Kita bilangnya ada legal check up atau legal health check up gitu, memperhatikan aspek-aspek legal apa. Karena kadang-kadang kita suka kelewatan tuh. Ya ada ternyata izin yang harus diperbarui. Kayak contoh merek itu masa perlindungannya 10 tahun. 10 tahun harus diperpanjang. Nah itu kan juga harus dicek tuh, di-maintain secara berkala. Ada laporan-laporan lain harus disampaikan kayak LKPM itu. Nah itu tuh harus dilaporkan. Dan itu di Hibra bisa handle semua tuh. Jadi gak perlu ribet-ribet ya teman-teman, tinggal langsung aja. Iya. Kalau ada yang mudah kenapa harus sulit? Luar biasa. Sebenarnya masih ada pertanyaan ini sih, sedikit sih benar-benar terakhir gitu kan. Kan tadi kita ngomongin hal-hal yang legal dari sisi hukum yang mungkin ya bisa dikatakan dunia lah gitu ya. Ya nah kalau mungkin ada sedikit kayak itu pemahaman tentang legal bisnis yang tadi saya sebutkan dalam tanda kutip dunia sama yang fikih muamalahnya nih Mas. Nah ini kan juga sangat ini nih ya. penting. Nah itu gimana ininya Mas? Pemahaman
porsi untuk kita memahami apakah harus yang lebih ke yang fikih muamalah dulu kah atau seperti apa Mas? Kalau menurut saya ini dua hal yang memang harus diperhatikan gitu. Jadi nggak bisa cuma salah satu, emang harus gitu loh. Nah kalau kita ngomongin berbisnisnya mau perhatiin yang fikih muamalah, kita istilahnya mau menuju ke penerapan bisnis yang sesuai syariat ya atau syariah compliance gitu segala macam. Ya ini nggak bisa dilepas. Karena kita udah bikin konsep kerjasamanya bisnisnya sesuai syariah tadi ya. Kita udah bikin akadnya katakan segala macam. Tapi kita tadi nggak memperhatikan aspek legal. Akhirnya kan kita jatuh jadi ke hal-hal yang mudorot. Di tengah jalan tiba-tiba bermasalah. Masa iya kita harus ada uang-uang percepatan. Katanya mau syariah compliance gitu. Kalau tadi telat ngurus segala macam kan mindset orang pengen cepat kan di kemudian hari. Nah ini kan bagian dari mitigasi tadi. Jadi kalau dibilang aspek syariahnya, hukum syariahnya sama hukum positif Indonesianya mana dulu? Nggak bisa mana dulu, tapi harus berbarengan memang. Jadi fundamental kita harus dijadiin satu, gitu loh. Nah yang terakhir adalah aspek syariah apa yang harus diperhatikan berhubungan sama hukum positif. Yang kita butuhin duit. DUIT. Oh ada doa, kepanjangannya. Usaha, ikhtiar, tawakal. Itu. Jadi dari tadi kita omongin, yang kita butuhin ternyata duit. Luar biasa. Jadi itu teman-teman ya pesan moralnya ya. Tetap harus ada gitu. Oke Bang Husni, terima kasih hari ini udah main-main ke sini, udah ngobrol-ngobrol ke sini. Mungkin nanti lain waktu kita bisa lebih dalam lagi ngomongin permasalahan legal dalam bisnis gitu kan. Sampai ketemu lagi Bang. Siap. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih juga yang udah nonton. Pokoknya teman-teman silakan bisa langsung cek aja videonya gitu kan di podcast Business Talk ya, Kampus Bisnis Umar Usman ya, nanti bisa teman-teman saksikan di situ. Jangan lupa subscribe, komen juga gitu kan. Pokoknya nanti kita bakal ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.